Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa rasulillahi amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Raihan Faradisa dengan NIM 2312173 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helena Nelis MPD yang berjudul Pengembangan Evaluasi dalam Kurikulum. Adapun latar belakang pengembangan komponen evaluasi ini berawal dari kebutuhan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang optimal. Evaluasi itu bukan hanya sekedar untuk mengukur pencapaian siswa, tetapi juga sebagai alat atau sarana untuk merefleksikan efektivitas metode pembelajaran, kemudian materi yang digunakan, serta kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Adapun nanti saya akan memaparkan mengenai pengertian komponen evaluasi, kemudian ada perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Selanjutnya ada fungsi, peran, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Dan ada teknik, instrumen penilaian, serta langkah-langkah yang terdapat dalam komponen kurikulum. Masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai pengertian evaluasi sendiri. Evaluasi ini secara etimologis itu berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum itu dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sehingga di sini evaluasi itu memiliki peranan penting baik untuk penentuan kebijakan yang pendidikan yang pada umumnya gitu ya, maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Sehingga hasil-hasil evaluasi ini dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Menurut Helmsky, di tahun 1989, beliau mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Selanjutnya mengenai perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Yang pertama yakni mengenai evaluasi. Tadi itu ya saya sudah jelaskan bahwa evaluasi itu adalah sebuah proses yang menyeluruh yang menggunakan hasil penilaian untuk mengambil keputusan terkait efektivitas suatu program, kebijakan, atau sistem yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Contoh nih teman-teman, sebuah sekolah yang mengevaluasi metode pembelajaran daring dengan mempertimbangkan hasil ujian siswa serta umpan balik dari guru dan murid. Atau contoh lainnya nih, ketika teman-teman ngelaksanain ujian gitu,
dapat penilaiannya gitu kan, udah nilainya misalkan 70. Nah, di situ kita bisa mengevaluasi bahwasannya kita belum mencapai target KKM, misalkan KKM-nya 75 gitu. Maka dari itu kita harus bisa mengembangkan keterampilan ataupun kemampuan kita sehingga kita bisa memenuhi nilai KKM itu gitu. Adapun penilaian itu merupakan proses menafsirkan hasil pengukuran untuk menentukan kualitas atau tingkat pencapaian sesuatu kompetensi. Dalam penilaian, hasil pengukuran ini dikategorikan untuk memberikan makna lebih lanjut. Contoh nih ya teman-teman, seperti seorang siswa dengan skor 80, penilaiannya gitu ya, itu dikategorikan sebagai predikat yang baik gitu. Atau seorang manajer yang menilai kinerja karyawan berdasarkan hasil kerja serta observasi selama sebulan. Nah, itu yang disebut dengan penilaian gitu. Nah, adapun pengukuran itu adalah proses mengumpulkan data secara kuantitatif dengan menggunakan alat ukur tertentu seperti tes atau instrumen lainnya. Biasanya hasil pengukuran ini berupa angka yang menunjukkan suatu nilai. Misalnya nih ya, seorang siswa yang mendapat skor 80 dalam ujian matematika atau berat badan seseorang diukur dan hasilnya 60 kg. Nah, jadi udah bisa membedakan ya teman-teman ya atas yang saya sampaikan tadi mengenai perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya yakni mengenai fungsi evaluasi kurikulum. Adapun diantaranya adalah agar mengetahui keefektifan kurikulum. Jadi kurikulum itu efektif atau tidak gitu ya. Kemudian juga mengetahui kelebihan dan kelemahan kurikulum. Ada juga mengetahui sejauh mana sih tujuan yang telah dicapai dari kurikulum yang kita telah jalankan gitu ya. Kemudian ada mengetahui kesenjangan antara standar dan kinerja. Lalu membantu mengambil keputusan untuk menerima, merevisi, atau menolak program. Kemudian bisa juga untuk membantu menyaring data untuk mendukung keputusan yang diambil dan membantu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas program pendidikan. Nah, itu diantaranya adalah fungsi daripada evaluasi kurikulum itu tersendiri. Oke, selanjutnya peran evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama yakni menilai efektivitas kurikulum. Jadi dapat menjadi pengukur sejauh mana kurikulum itu mencapai tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dapat memberikan umpan balik bagi guru dan siswa untuk perbaikan proses belajar serta menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif. Yang ketiga, yakni sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, kurikulum ini digunakan oleh pihak sekolah, pemerintah, dan pengembang kurikulum untuk menyempurnakan atau merevisi kurikulum serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman dan perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, itu dapat menjamin standar pendidikan, memastikan kurikulum itu standar ya, sesuai dengan standar nasional ataupun internasional sehingga menciptakan keseragaman kualitas pendidikan di berbagai sekolah. Itu. Jadi dengan evaluasi kurikulum itu dapat terus diperbaiki agar lebih relevan dan efektif dalam mendukung proses belajar. Itu perannya ya. Apa? Dengan evaluasi kurikulum terus diperbaiki agar lebih relevan dan efektif dalam mendukung proses belajar mengajar. Itu perannya.
Nah, adapun tujuan evaluasi kurikulum itu adalah untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di daerah dan sekolah sehingga pelaksanaan kurikulum itu dapat dimengerti, dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dianalisa oleh peserta didik. Selanjutnya ada manfaat evaluasi dalam kurikulum. Di antara manfaatnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, lalu ada menjamin pencapaian tujuan pendidikan, lalu dapat juga meningkatkan kompetensi pendidik, serta menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan yang terakhir nih, mendukung inovasi dalam pendidikan. Banyaknya ternyata teman-teman fungsi dalam evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Nah, ada di samping dia teman-teman jenis-jenis evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama itu ada berdasarkan waktu pelaksanaannya, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Kemudian ada juga berdasarkan tujuan evaluasinya, antaranya itu evaluasi diagnostik, evaluasi proses, dan evaluasi hasil atau output evaluation. Kemudian berdasarkan ruang lingkup evaluasi, jadi evaluasi program, kemudian evaluasi guru, ataupun evaluasi sistem pendidikan. Kemudian ada juga berdasarkan metode pengumpulan data, ada dengan evaluasi kualitatif ataupun evaluasi kuantitatif. Dan yang terakhir berdasarkan pendekatan, jadi ada yang menggunakan evaluasi autentik, juga ada yang menggunakan evaluasi berbasis kinerja. Tuh. Baik, pembahasan selanjutnya yakni mengenai teknik dan instrumen evaluasi. Nah, teknik dan instrumen evaluasi itu sangat beragam teman-teman, tergantung kepada tujuan evaluasi itu sendiri, ataupun karakteristik yang diukur dan konteks evaluasi. Nah, saya berikan paparan contohnya. Adapun dengan teknik tes itu dibagi menjadi dua ya. Teknik itu dibagi menjadi dua, teknik tes dan teknik non-tes. Nah, teknik tes itu bisa dengan teknik tertulis seperti pilihan ganda, esai, isian singkat, benar salah, ataupun menjodohkan jawaban. Nah, hal ini bisa mengukur kemampuan analisis, sintesis, dan dalam evaluasi. Kemudian juga mengukur pemahaman fakta dan definisi, pemahaman fakta dan konsep dasar, dan kemampuan mengasosiasikan informasi. Kemudian juga ada tes lisan, teman-teman. Nah, tes lisan ini dengan wawancara ataupun presentasi. Nah, seperti yang saya lakukan hari ini gitu ya, dengan presentasi. Sehingga ini dapat mengukur kemampuan komunikasi kita, terus juga penguasaan materi dan keterampilan dalam berpresentasi. Dan yang terakhir ada tes tindakan atau perbuatan. Di sini dengan kita melakukan praktikum ataupun simulasi dan portofolio, ini bisa mengukur keterampilan praktis dan kemampuan menerapkan konsep ya dalam situasi tertentu gitu. Kemudian yang kedua ada teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini diantaranya ada observasi. Nah, observasi ini dapat mengamati perilaku, sikap, dan keterampilan peserta didik secara langsung, sehingga ya lebih mudah gitu ya kalau misalkan ini buat ngevaluasinya kalau seperti itu. Kemudian juga ada dengan wawancara, dengan cara mengumpulkan informasi, entah itu melalui percakapan dan semacamnya gitu ya. Kemudian studi kasus, dengan menganalisis secara mendalam suatu kasus atau situasi tertentu dan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen, wawancara, dan observasi.
Nah, yang terakhir ada penilaian kinerja. Nah, yang fokus terhadap proses dan hasil dari sebuah pekerjaan atau tugas. Kemudian, instrumen evaluasi. Nah, instrumen itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Instrumen itu bisa kita sebut juga sebagai alat ya. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam evaluasi. Nah, beberapa contoh instrumen yang saya taruh di sini dikit doang ya, mungkin banyak lagi yang lainnya. Di antaranya ada lembar soal tes tertulis, kemudian ada pedoman wawancara, lembar observasi, kuesioner dan angket atau angket gitu ya. Rubik penilaian dan checklist. Itu diantaranya yang saya dapatkan gitu. Mungkin di antara teman-teman banyak kali ya instrumen-instrumen atau alat untuk melakukan evaluasi lainnya. Nah, hal ini penting teman-teman, apalagi ketika memilih ya teknik dan instrumen evaluasi, karena bisa mempertimbangkan tujuan evaluasi, karakteristik yang akan diukur, dan sumber daya yang tersedia. Itu. Adapun langkah-langkah dalam membuat evaluasi itu tentunya harus sistematis ya dan kompleks gitu, yang melibatkan beberapa langkah dan komponen. Diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Nah, ini langkah awal nih teman-teman. Jadi kita itu harus melibatkan identifikasi secara jelas mengapa evaluasi itu diadakan. Kemudian apakah untuk memperbaiki kurikulum yang ada atau untuk menilai efektivitasnya dan membuat keputusan tentang perubahan kurikulum. Yang kedua, langkah yang kedua yakni mengidentifikasi komponen kurikulum yang akan dievaluasi. Nah, komponen-komponen seperti tujuan, materi, metode pembelajaran, dan hasil belajar itu perlu diidentifikasi untuk fokus evaluasi. Yang ketiga, yakni ada pengembangan instrumen evaluasi. Nah, instrumen seperti tes, terus kuesioner, observasi, dan wawancara itu perlu dirancang sesuai dengan komponen yang akan dievaluasi. Yang keempat, ada pengumpulan data. Jadi, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti siswa, guru, orang tua, dan dokumen kurikulum menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Yang kelima, ada analisis data. Nah, data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Yang keenam, ada interpretasi hasil evaluasi. Jadi hasil analisis yang diinterpretasikan untuk membuat kesimpulan tentang efektivitas kurikulum. Dan yang terakhir yakni pengambilan keputusan dan tidak lanjut. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, keputusan diambil tentang perbaikan, revisi, ataupun pergantian kurikulum dan tindakan lanjut dilakukan. Selanjutnya ya, mengenai komponen-komponen kurikulum. Nah, tadi itu yang pertama ada tujuan kurikulum ya, materi kurikulum, kemudian metode pembelajaran, ada organisasi kurikulum, lalu evaluasi hasil belajar, dan konteks kurikulum. Teman-teman bisa ya di sini ya ada bacaannya gitu ya, tujuan kurikulum. Jadi menilai apakah tujuan kurikulum itu relevan, realistis atau dan dapat tercapai gitu. Kemudian materi kurikulum itu menilai relevansinya, kedalamannya dan kelulusan materi kurikulum. Kemudian metode pembelajarannya nih, menilai efektivitas, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan. Lalu ada organisasi kurikulum. Maksudnya adalah menilai bagaimana kurikulum itu distruktur dan diorganisasikan. Kemudian ada evaluasi dan hasil belajar. Jadi menilai pencapaian hasil belajar siswa dan efektivitas sistem penilaian. Dan yang terakhir ada konteks kurikulum. Jadi menilai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kurikulum seperti sumber daya lingkungan dan kebijakan. Oke, kita masuk ke step terakhir ya, ke slide terakhir yakni mengenai kesimpulan.
Pengembangan komponen dan evaluasi kurikulum itu merupakan sebuah proses yang kompleks dan sangat penting dalam memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan dapat memenuhi tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, perkembangan komponen dalam evaluasi kurikulum merupakan proses yang kompleks dan sangat penting dalam memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan dapat memenuhi tujuan pendidikan yang diinginkan. Evaluasi kurikulum tidak hanya berfokus kepada hasil, tetapi juga mencakup analisis terhadap berbagai aspek yang mendukung keberhasilan kurikulum itu sendiri. Dalam perkembangan komponen evaluasi ini, beberapa elemen seperti tujuan, pembelajaran, isi materi, metode pengajaran, serta penilaian hasil belajar harus diperhatikan secara menyeluruh. Yang dimana pertama-tama komponen evaluasi kurikulum itu berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum tercapai. Ini mencakup pengamatan terhadap relevansi dan kejelasan tujuan, serta apakah tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendekatan dan materi yang telah disiapkan. Selain itu, evaluasi terhadap isi kurikulum itu juga penting, terutama dalam menilai apakah konten yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Selanjutnya, pengembangan komponen evaluasi juga harus mencakup analisis terhadap metode pengajaran yang digunakan. Metode pengajaran yang dipilih harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas metode pengajaran yang digunakan oleh guru sangat penting untuk melihat apakah metode tersebut itu mampu melibatkan siswa secara aktif dan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi secara keseluruhan ya, pengembangan komponen atau secara keseluruhan kesimpulannya adalah pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum itu adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam kurikulum berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif terhadap hasil pendidikan. Evaluasi ini memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan kurikulum ke depannya, baik dalam hal penyempurnaan isi, metode, maupun penilaian yang digunakan. Dengan demikian, kurikulum dapat terus berkembang dan semakin relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Baik, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas materi yang kurang ataupun lebih dalam konten kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.